Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Arsi. Saya dari Prodi Ekonomi Pembangunan dengan NIM 2200010193. Akan mempresentasikan hasil kerja saya yaitu berjudul Analisis Rasio Keuangan Daerah Semarang, Jawa Tengah tahun 2020 sampai 2024. Pendahuluan. Keuangan daerah merupakan elemen penting dalam mengukur kinerja pengelolaan fiskal oleh pemerintahan daerah. Dalam konteks otonomi daerah, kemampuan suatu pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan dan belanja secara efisien dan efektivitas menjadi indikator utama keberhasilan tata kelola pemerintahan. Kota Semarang sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah memiliki peran strategis baik secara ekonomi, sosial, maupun administratif. Sehingga analisis terdapat rasio keuangan daerah sangat penting untuk menilai kesehatan fiskal dan kemandirian daerah. Rasio keuangan seperti rasio kemandirian, efektivitas, efisien, serta derajat desentralisasi menjadi alat evaluasi yang berguna dalam melihat beberapa besar kemampuan Kota Semarang dalam mengelola pendapatan asli daerah, mengoptimalkan belanja publik, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Periode 2020 hingga 2024 dipilih sebagai cakupan waktu analisis karena mencakup dinamika keuangan daerah yang dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 dan proses pemulihan ekonomi pasca pandemi. Dengan demikian, analisis rasio keuangan ini tidak hanya menggambarkan kondisi fiskal Kota Semarang, tetapi juga memberikan gambaran mengenai arah kebijakan fiskal dan efektivitas implementasi anggaran selama 5 tahun terakhir. Latar belakang penerapan otonomi daerah di Indonesia memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan dan sumber daya yang dimilikinya secara mandiri. Dalam kerangka ini, kemampuan pemerintahan daerah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan fiskal menjadi penentu utama keberhasilan pembangunan daerah. Salah satu cara salah satu cara untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah adalah melalui analisis rasio keuangan yang mencakup rasio kemandirian, efektivitas, efisien pertumbuhan, dan keserasian belanja. Kota Semarang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah memiliki potensi fiskal yang besar serta tantangan dalam menjaga stabilitas keuangan daerah, terlebih dalam kurun waktu 2020 hingga 2024. Kondisi keuangan daerah mendapati tekanan akibat pandemi COVID-19 yang berdampak pada penurunan pendapatan dan peningkatan belanja publik untuk sektor kesehatan dan pemulihan ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis rasio keuangan daerah selama periode tersebut guna menilai sejauh mana kinerja pengelolaan keuangan Pemkot Semarang, serta melihat tren perbaikan atau penurunan dari aspek kemandirian dan efisien fiskal. Hasil dari analisis ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan dasar dalam pengembalian kebijakan keuangan daerah yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Yang selanjutnya, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Pembahasan solvabilitas keuangan jangka pendek, solvabilitas keuangan jangka panjang, solvabilitas anggaran, kemandirian keuangan, fleksibilitas keuangan, dan solvabilitas lainnya. Yang pertama, solvabilitas keuangan jangka pendek. Nah, indeks dimensi pada tahun 2020 yaitu 0, 2021 0,9 sekian, 2022 0,9 sekian, 2023 0,5 sekian, dan 2024 0,3 sekian. Tiga rasio keuangan rasio A, B, dan C menunjukkan tren peningkatan tajam pada awal periode 2021 hingga 2022, diikuti oleh penurunan bertahap hingga 2024. Fenomena ini mencerminkan penguatan kemampuan keuangan jangka pendek di pertengahan periode, namun kemudian melemah pada tahun-tahun selanjutnya. Rasio A melonjak dari 0 tahun 2020 ke 1 tahun 2021.
menunjukkan kemampuan optimal menutupi kewajiban jangka pendek. Setelah mencapai 0,97 di tahun 2022, rasio ini merosot drastis ke 0,39 pada tahun 2023 dan hampir 0 pada 2024, mencerminkan penurunan tajam dalam likuiditas dan solvabilitas. Rasio B mengalami tren serupa, naik dari 0 ke 0 tahun 2020 ke 0,86 tahun 2021 dan 1,74 tahun 2022. Namun menurunnya ke 0,70 tahun 2023 dan 0,41 pada tahun 2024, penurunan ini menunjukkan menunjuk menunjukkan kemampuan kemunduran posisi keuangan jangka pendek meski pergerakan lebih stabil dibandingkan rasio A. Rasio C mencatat performa paling baik, meningkatkan signifikan dari 0 pada tahun 2020 ke 2,68 pada tahun 2021 dan mencapai puncak 2,90 di 2022, meski menurun ke 1,60 pada tahun 2023 dan 1,13 pada tahun 2024. Nilai rasio ini tetap berada dalam batas aman, menandakan kemampuan solvabilitas yang relatif terjaga. Periode 2021-2022 menjadi masa keemasan bagi rasio keuangan jangka pendek. Namun, tren penurunan sejak 2023 menuntut perhatian serius agar potensi risiko finansial di masa depan dapat diantisipasi. Yang selanjutnya yaitu solvabilitas keuangan jangka panjang. Indeks dimensi pada 2020 tetap 0, 2021 0,5 sekian, 2022 0,6 sekian, 2023 0,4 sekian, dan 2024 0,2 sekian. Nah, dalam grafik memperlihatkan dinamika tiga jenis rasio solvabilitas jangka panjang, rasio A, B, dan C. Selama 5 tahun terakhir, pada tahun 2020, ketiganya menunjukkan nilai 0, mencerminkan belum ada kemampuan daerah dalam menutupi kewajiban jangka panjang. Namun, tahun 2021 menunjukkan lonjakan signifikan pada rasio B dan C yang mencakup nilai 0,77, mengidentifikasikan mulai membaik kapasitas keuangan daerah tahun 2022 menjadi puncak performa dengan rasio B dan C menyentuh angka 1, mencerminkan kondisi solvabilitas optimal. Namun sejak 2023, kemampuan ini mulai menurun secara bertahap. Rasio B dan C turun ke 0,674 dan semakin melemah di tahun 2024 ke level 0,367. Sebaliknya, rasio A tetap berada di angka 0 selama 5 tahun, yang kemungkinan menandakan bahwa rasio tersebut tidak digunakan, tidak relevan, atau bahkan tidak tersedia datanya. Tren solvabilitas Kota Semarang menunjukkan peningkatan signifikan pada awal periode, tetapi mengalami kemunduran dalam 2 tahun terakhir. Penurunan ini dapat menjadi indikator perlunya evaluasi terhadap pengelolaan kewajiban jangka panjang, terutama dalam konteks pasca pandemi. Yang selanjutnya yaitu solvabilitas anggaran. Indeks dimensi pada 2020 tetap 0, 2021 0,6 sekian, 2022 1, 2023 0,7 sekian, dan 2024 0,7 sekian. Grafik menunjukkan perkembangan 4 rasio solvabilitas anggaran selama 5 tahun. Pada tahun 2020, seluruh rasio bernilai 0, kemungkinan karena belum tersedianya data perbanding atau sebagai tahun awal pengukur. Mulai tahun 2021, nilai rasio menjadi lebih representatif. Rasio D mencatat angka tertinggi, yaitu 0,9 sekian, mencerminkan kekuatan pembayaran kewajiban anggaran jangka pendek menengah. Sementara itu rasio B berada di titik terendah, yaitu dengan angka 0,3 sekian. Mengidentifikasikan kelemahan dalam aspek tertentu seperti efisiensi belanja atau beban utang. Tahun 2022 menandai kondisi fiskal terbaik, di mana keempat rasio mencapai nilai sempurna, yaitu 1, menandakan kemampuan keuangan optimal dan struktur anggaran yang seimbang. Namun, tahun 2023 dan 2024 menunjukkan penurunan moderat pada seluruh rasio. Rasio A dan C masih terjaga di atas 0,83
dan relatif stabil, sedangkan rasio B dan D menurun lebih tajam hingga mendekati 0,72 di tahun 2024. Meski masih berada dalam kategori baik, yaitu kurang dari 0,7, tren penurunan ini perlu dicermati. Penurunan solvabilitas anggaran dapat dipicu oleh faktor-faktor seperti penurunnya pendapatan asli daerah, peningkatan belanja, atau kurangnya efisien dalam pengelolaan anggaran. Diperlukan evaluasi dan penguatan strategi fiskal agar kemampuan solvabilitas daerah tetap terjaga secara berkelanjutan. Selanjutnya yaitu kemandirian keuangan. Indeks dimensi pada tahun 2020 0,3 sekian, 2021 0,1 sekian, 2023 0,9 sekian, 2022 0,9 sekian, 2023 0,9 sekian, dan 2024 0,8 sekian. Nah, grafik menampilkan perkembangan dua rasio kemandirian keuangan A dan B yang mencerminkan sejauh mana kemampuan Kota Semarang membiayai pemerintahan secara mandiri tanpa bergantung pada dana transfer dari pusat maupun provinsi. 2020 rasio A bernilai 0, menandakan ketergantungan penuh pada dana eksternal. Sebaliknya, rasio B sudah relatif tinggi, mencapai 0,6 sekian, menunjukkan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan mulai terasa. Tahun 2021 rasio A meningkatkan ke 0,2, namun rasio B justru menurun drastis hingga ke 0,1. Penurunan ini bisa jadi akibat melemahnya pendapatan asli daerah atau meningkatnya dana transfer akibat dampak pandemi. Tahun 2022 puncak kinerja fiskal tercapai, rasio A menyentuh K1 dan rasio B melonjak ke 0,8 sekian, menandakan kekuatan penuh dalam pembiayaan dari pendapatan asli daerah. 2023 hingga 2024, meskipun terjadi penurunan nilai, keduanya tetap di atas ambang 0,7. Rasio A turun menjadi 0,8 dan 0,7. Rasio B mencapai 1 dan kemungkinan turun sedikit ke 0,8. Kota Semarang menunjukkan kemajuan signifikan dalam kemandirian fiskal sejak 2020. Lonjakan pada 2022 menjadi titik terbaik dengan stabilitas yang relatif baik di tahun-tahun berikutnya. Hal ini mengidentifikasikan kemampuan pemerintahan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap dana pusat. Selanjutnya yaitu fleksibilitas keuangan. Indeks dimensi pada 2020 itu sekitar 0,02 sekian, 2021 0,4 sekian, 2022 0,7 sekian, 2023 0,3, dan 2024 0,2 sekian. Nah, grafik menunjukkan perubahan signifikan dalam fleksibilitas fiskal yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah mengelola anggaran secara mandiri tanpa dominasi dana terkait. Tahun 2020 rasio A sangat rendah, yaitu dengan 0,08, mencerminkan keleluasaan fiskal yang minim. Rasio B, C, dan D juga tergolong rendah, menunjukkan keterbatasan dalam pengambilan keputusan anggaran. Tahun 2021 terjadi peningkatan pada rasio A, yaitu 0,1 sekian, dan rasio D 0,7 sekian, menandakan peningkatan kendali dalam alokasi dana. Rasio B dan C tetap rendah, belum menunjukkan perubahan signifikan. Pada 2022, semua rasio mencapai nilai maksimal, yaitu 1, menandakan tingkat fleksibilitas tertinggi pemerintahan daerah memiliki keleluasaan penuh dalam mengatur belanja memanfaatkan pendapatan asli daerah secara optimal. Tahun 2023, rasio A kembali turun drastis, mengidentifikasikan menyempitnya ruang fiskal. Rasio B dan D tetap berada di tingkat menengah, yaitu 0,71, menandakan fleksibilitas terbatas namun masih positif. Rasio C tetap 0, kemungkinan tidak digunakan atau kurang relevan. 2024 semua rasio mengalami penurunan. Rasio B dan D turun ke 0,52, sementara rasio A tetap sangat rendah. Hal ini menunjukkan melemahnya kemampuan realokasi anggaran secara otonom.
Nah, fleksibilitas fiskal meningkat tajam hingga mencapai puncak pada 2022. Namun, tren pada 2023 dan 2024 menunjukkan potensi tekanan fiskal. Penurunan ini dapat disebabkan oleh meningkatnya belanja tetap, berkurangnya pendapatan daerah, atau dominasi dana yang bersifat terkait sehingga valuasi terdapat struktur anggaran sangat diperlukan. Selanjutnya ya Selanjutnya itu solvabilitas layanan, di mana indeks dimensi pada tahun 2020 yaitu 0,4 sekian, 2021 0,4 sekian, 2022 0,5 sekian, 2023 0,3 sekian, dan 2024 0,8 sekian. Nah, grafik tersebut mencerminkan dinamika kemampuan fiskal Kota Semarang dalam menjamin keberlanjutan pelayanan publik jangka panjang melalui 5 rasio solvabilitas layanan. Pada tahun 2020, rasio A dan B berada di titik nol, menandakan minimnya kapasitas keuangan daerah. Hanya rasio C yang relatif tinggi, yaitu 0,97, menunjukkan saltabilitas pada layanan tertentu meski sumber daya terbatas. 2021 terjadinya peningkatan pada rasio B yaitu 0,68 dan C 0,80 dan rasio D 0,79, mengidentifikasikan penguatan kapasitas layanan, namun rasio A dan E tetap sangat rendah, yaitu 0,007, menandakan ketimbangan antara sektor layanan. Tahun 2022, semua rasio mencapai nilai maksimal, yaitu 1, merefleksikan kondisi fiskal paling kuat, dengan kapasitas menyeluruh dalam menjamin layanan publik melalui anggaran aset dan komitmen jangka panjang. Pada tahun 2023 terjadi penurunan tajam pada rasio C, yaitu dengan angka 0,50 dan rasio D 0,32, serta penurunan moderat pada rasio B dan E. Indikator ini mengaruh pada terbatasnya ruang fiskal dan tekanan terhadap belanja layanan. Tahun 2024 rasio A dan E meningkatkan signifikan 1 dan 0,94, menunjukkan pemulihan fiskal. Rasio B juga membaik, sedangkan rasio C dan D masih di bawah optimal, yaitu dengan angka 0,60 dan 0,71. Setelah mencapai performa tertinggi pada 2022, kemungkinan fiskal Kota Semarang untuk menjamin layanan publik mengalami penurunan pada 2023 dan mulai pulih di 2024. Stabilitas rasio yaitu kurang dari 0,7 menunjukkan situasi relatif baik, namun rasio yang belum optimal tetap perlu mendapatkan perhatian dalam kebijakan fiskal daerah, khususnya menyangkut efisien pendapatan asli daerah dan belanja terkait. Nah, kesimpulan dari ini semua yaitu berdasarkan analisis terhadap berbagai rasio keuangan Kota Semarang selama periode 2020 hingga 2024, dapat disimpulkan bahwa secara umum kondisi fiskal daerah mengalami fluktuasi yang signifikan. Dengan capaian terbaik terjadi pada tahun 2020, rasio-rasio utama seperti solvabilitas jangka panjang dan pendek dan panjang, kemandirian keuangan, fleksibilitas fiskal, serta solvabilitas anggaran dan layanan publik menunjukkan tren peningkatan menuju performa pada 2022 yang mencerminkan efisien pengelolaan anggaran dan penguatan pendapatan asli daerah. Namun demikian, tren menurun mulai tampak sejak tahun 2023 hingga 2024, terutama pada indikator fleksibilitas dan solvabilitas jangka pendek. Penurunan ini mengindikasikan adanya tekanan fiskal yang mungkin disebabkan oleh peningkatan belanja tetap, keterbatasan ruang fiskal, dan dominasi dana terikat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Kota Semarang telah berhasil meningkatkan kinerja fiskalnya di tengah pemulihan pasca pandemi, masih diperlukan konsistensi dan strategi pengelolaan keuangan yang berkelanjutan. Kota Semarang memiliki potensi fiskal yang besar dan sempat menunjukkan kemandirian keuangan yang baik, namun tetap menghadapi tantangan dalam mempertahankan fleksibilitas anggaran dan efektivitas pembiayaan layanan publik. Oleh karena itu, dibutuhkan evaluasi berkala terhadap struktur pendapatan dan belanja, peningkatan efisien penggunaan anggaran, serta penguatan pendapatan asli daerah sebagai fondasi utama untuk menjaga stabilitas keuangan daerah di masa depan.
Sekian presentasi dari saya, mungkin cukup itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.